Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, "Ayah, kamu," seru Tang Ying. Tang Ying mulai menangis dengan cara yang bahkan lebih patah hati. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa ayahnya akan menjadi orang seperti ini. "Tang Ying, cepatlah minggir," teriak Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng mendorong Tang Ying ke samping. Tidak hanya dia mendorongnya ke samping, dia juga menggunakan pembentukan formadi untuk membatasi gerakan Tang Ying. Dia sudah dapat menentukan bahwa, jika Tang Ying masih menolak untuk pindah, maka kepala keluarga Tang yang merupakan rubah tua yang kejam dan tanpa ampun itu, akan benar-benar mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah putrinya, dan secara pribadi akan membunuhnya. "Chu Feng, kamu memiliki keberanian. Katakan padaku, dari klan surgawi mana kamu berasal, sehingga kamu berani membunuh murid pribadi Pavilion Master kami?" Tetua Yuan Zhen bertanya. "Hahaha, kenapa? Apakah kamu juga takut? Sungguh omong kosong Pavilion Luyang. Ternyata kamu juga takut dengan identitas aku. Ini adalah alasan mengapa kamu tidak berani menyerangku secara pribadi kan? Kamu juga takut kalau kamu akan menyinggung kekuatan di belakang aku, itu jika seandainya kamu membunuh aku, bukankah begitu? Itulah sebabnya kamu ingin keluarga Tang dan keluarga Cao yang membunuhku sebagai gantinya. Karena seperti itu, bahkan jika kekuatan di belakang aku datang dan menuntut keadilan, kamu akan memiliki kambing hitam untuk memaafkan diri kamu dari semua tanggung jawab. Yang paling menggelikan dari semuanya adalah, bahwa keluarga Tang ini sebenarnya juga sangat bodoh. Mereka sebenarnya bersedia menjadi kambing hitam. Hahaha. Tidak heran keluarga Tang kamu akan berakhir dalam kondisi saat ini. Aku hanya bisa mengatakan, melayani kamu dengan benar." Chu Feng tertawa mengejek. Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang dari keluarga Tang berubah. Awalnya mereka bingung, mengapa tetua Yuan Zhen menolak untuk secara pribadi membunuh Chu Feng. Namun demikian, mereka sekarang akhirnya menyadari alasannya. Ternyata tetua Yuan Zhen takut akan identitas Chu Feng. Itulah sebabnya dia tidak berani membunuh Chu Feng secara pribadi. Namun demikian, tetua Yuan Zhen menuntut agar keluarga Tang membunuh Chu Feng. Ini hanya setara dengan keluarga Tang menjadikan mereka sebagai kambing hitamnya. Pada saat itu, ekspresi semua orang dari keluarga Tang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Karena bagaimanapun, tidak ada yang mau menjadi kambing hitam. Kamu sangat pintar, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Tetua Yuan Zhen tertawa mengejek. Dan kemudian, dia melihat kepala keluarga Tang dan berkata, "Tang Haichuan, bunuh dia," ucap tetua Yuan Zhen. "Ayah, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Chu Feng? Pavilion Luyang hanya mengeksploitasi kamu. Mereka berencana menjadikanmu kambing hitam mereka." Tang Ying berteriak keras. Pada saat itu, kepala keluarga Tang sekali lagi terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia sebenarnya sudah menebak niat tetua Yuan Zhen. Hanya saja, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Demi kelanjutan keberadaan keluarga Tangnya, ia hanya bisa memilih untuk bergantung pada Pavilion Luyang. Karena bagaimanapun, Pavilion Luyang adalah seseorang dari klan Surgawi Chu. Awalnya, dia sudah membuat resolusi tegas untuk membunuh Chu Feng. Namun Chu Feng telah menyatakan kepada semua orang apa niat tetua Yuan Zhen, bahwa keluarga Tang mereka akan menjadi kambing hitam jika mereka membunuh Chu Feng. Jika dia terus memilih untuk membunuh Chu Feng pada saat seperti itu, tidak hanya dia akan menjadi pengkhianat berbahaya, dia juga akan menjadi orang yang benar-benar bodoh. Dengan demikian, ini membuatnya ragu untuk membunuh Chu Feng. "Tang Haichuan, jika kamu menolak untuk membunuh Chu Feng hari ini, keluarga Tang kamu pasti tidak akan bisa terus ada. Namun demikian, jika kamu ingin membunuh Chu Feng itu, aku akan menjaminkan bahwa keluarga Tang kamu akan mencapai kesuksesan meteorik di masa depan. Keluarga Tang kamu akan menjadi ajudan Pavilion Master yang terpercaya," kata tetua Yuan Zhen.
Tetua Yuan Zhen, apakah yang kamu katakan itu nyata? Tanya kepala keluarga Tang. Dia tahu betul bahwa Tetua Yuan Zhen, meskipun memiliki kultivasi yang sama dengannya, tapi dia adalah asisten terpercaya bagi Paviliun Master Paviliun Luyang. Karena itulah, ada banyak beban di balik kata-katanya. Bagaimana mungkin aku, Yuan Zhen, ajudan terpercaya di Master Paviliun Luyang pernah menipumu? Tetua Yuan Zhen berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan. Aku tidak tahu, Tetua Yuan Zhen, tolong maafkan aku. Melihat bahwa Tetua Yuan Zhen marah, kepala keluarga Tang buru-buru meminta maaf. Bahan anjing benar-benar hebat. Chu Feng mengejek sambil mencibir. Jika dia tahu bahwa kepala keluarga Tang adalah orang seperti ini, Chu Feng pasti tidak akan menyembuhkannya. Mencari kematian, teriak kepala keluarga Tang. Pada saat itu, kepala keluarga Tang tiba-tiba mengarahkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap ke arah Chu Feng, dan kekuatan penindas yang berisi dorongan niat membunuh melonjak ke arahnya. Mengaum. Namun tepat pada saat itu, raungan naga tiba-tiba saja terdengar. Chu Feng tidak hanya menghindari serangan kepala keluarga Tang, tapi dia juga berdiri di atas Azure Dragon. Tidak hanya kecepatan Chu Feng yang sangat cepat, bahkan kekuatannya juga sangat kuat. Jaring yang tak terhindarkan yang dibentuk oleh orang-orang dari keluarga Tang, itu langsung ditembus oleh Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah menembus jaring, tapi lingkungan di keluarga Tang ditutup oleh pembentukan formasi. Dengan demikian, akan sulit bagi Chu Feng untuk dengan mudah menerobos penghalang pembentukan formasi itu dalam waktu singkat. Jika dia ingin melarikan diri, hanya akan ada satu jalan untuk melarikan diri. Dan itu melalui arah dari mana keluarga Cao berasal, yaitu melalui pembuatan dalam pembentukan formasi yang dibuka oleh kepala keluarga Cao. Di mana kamu pikir kamu bisa melarikan diri, ucap kepala keluarga Cao. Melihat bahwa Chu Feng terbang ke arahnya, bagaimana mungkin kepala keluarga Cao duduk-duduk manis dan menonton tanpa melakukan apa-apa. Dia memegang persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dan bergegas untuk menyerang Chu Feng. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku, hanya karena kamu adalah leluhur setengah bela diri peringkat 7? Chu Feng berteriak dengan keras. Kemudian sambil memegang magma Emperor Sword di tangannya, dia membelah ruang di depannya. Rumble. Segera, serpihan api muncul dari udara yang tipis. Kekuatan tebasan itu tampaknya mampu memotong ruang itu sendiri. Itu bukan keterampilan bela diri yang biasa. Namun sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri tabi surga. Melihat serangan yang begitu kuat, ekspresi kepala keluarga Cao berubah. Terlepas dari seberapa besar dia membenci Chu Feng, dia harus mengakui bahwa kekuatan Chu Feng benar-benar menantang surga. Meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng jelas hanya setara dengan peringkat 6 leluhur bela diri marsial biasa, tapi serangan yang telah dilepaskannya sekarang bahkan menyebabkan kepala keluarga Cao yang merupakan leluhur setengah marsial peringkat 7, itu merasakan bahaya yang mengancam jiwa. Dalam situasi seperti itu, bahkan kepala keluarga Cao tidak berani bertindak ceroboh terhadap Chu Feng. Dia buru-buru melepaskan skill marsial tabu surga juga untuk memblokir serangan masuk Chu Feng. Bang! Kedua Heaven Tabo martial skill bertabrakan satu sama lain. Segera, mereka berubah menjadi riak energi bergelombang yang mulai menyebar ke segala arah. Namun demikian, kedua serangan itu menemui jalan buntu. Kamu dan putramu akan mati di tanganku, ucap Chu Feng. Setelah serangan itu, tidak hanya Chu Feng tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia malah melepaskan Heaven Tabo martial skill lainnya, dan itu ditujukan kepada kepala keluarga Cao. Bocah sombong yang tak tahu malu. Teriak kepala keluarga Cao yang tidak mau kalah. Dia juga memegang persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dan bergegas untuk menyerang Chu Feng. Sebelum kedua pria itu benar-benar mendekati satu sama lain, riak-riak energi yang melonjak sudah membuat kekacauan di sekeliling mereka. Namun sekali lagi, serangan mereka berakhir dengan jalan buntu. Chu Feng bertempur melawan setengah leluhur marsial peringkat 7, itu dengan kultivasi leluhur marsial setengah marsial peringkat 3, dan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi.
Pada saat itu, jangankan orang-orang dari keluarga Tang, bahkan orang-orang dari keluarga Cao juga tertegun. Tak satu pun dari mereka mengantisipasi kalau Chu Feng menjadi sekuat ini. Tang Haichuan, bergandengan tanganlah denganku untuk membunuh anak ini. Keluarga Cao kami tidak hanya akan menyelesaikan semua dendam dengan keluarga Tang kamu, tapi aku juga bersedia untuk memberikan kompensasi kepada keluarga Tang kamu dengan segera, teriak kepala keluarga Cao. Pada awalnya, dia tidak mau memberi kompensasi kepada keluarga Tang ketika Yuan Zhen menuntutnya. Namun setelah bertarung melawan Chu Feng, dan menemukan bahwa Chu Feng jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, rasa takut muncul dalam hati kepala keluarga Cao. Karena tetua Yuan Zhen tidak akan ikut campur, kepala keluarga Cao hanya bisa meminta kepala keluarga Tang untuk bergabung dengannya dalam membunuh Chu Feng. Kamu harus menepati janji kamu, ucap kepala keluarga Tang. Kepala keluarga Tang perlu membunuh Chu Feng untuk memulai. Setelah dia melihat kepala keluarga Cao menyerang Chu Feng, barulah dia memutuskan untuk menonton dengan tangan terlipat. Namun sekarang, kepala keluarga Cao telah mengucapkan kata-kata itu, dan dia secara alami tidak akan terus menonton dengan tangan terlipat. Dia memegang persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap di tangan, dan bergabung dengan pertempuran. Pada saat itu, dua peringkat 7,5 marsial leluhur bertarung melawan Chu Feng. Meskipun Chu Feng didorong ke keadaan yang kurang menguntungkan setelah kepala keluarga Tang memasuki pertempuran, tapi masih belum ada tanda-tanda bahwa ia akan dikalahkan. Chu Feng ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Tang dan keluarga Cao tertegun. Setelah semua, Chu Feng bertarung melawan kedua kepala keluarga mereka sendiri. Ranah setengah marsial leluhur memang berbeda dari ranah kaisar bela diri, pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga mengerutkan kening. Kembali ketika dia adalah seorang kaisar bela diri, bukan hanya Chu Feng yang tak tertandingi di antara orang-orang dari kekuatan pertempuran yang sama, bahkan dia mampu mengalahkan mereka yang memiliki kekuatan pertempuran yang melampauinya beberapa tingkat. Namun ketika Chu Feng sekarang menghadapi dua peringkat 7 leluhur marsial, jangankan mengalahkan mereka, bahkan dia sendiri merasakan tekanan besar ketika melawan mereka. Meskipun Chu Feng memiliki kartu truf lain, karena ia belum menggunakan Emperor Tabo Martial Skill, Chu Feng tidak yakin apakah kepala keluarga Cao dan kepala keluarga Tang akan memiliki kartu truf lagi atau tidak. Setelah semua, tempat ini adalah alam biasa 1000 refinements, dan lawannya ini sebenarnya peringkat 7,5 martial ancestors. Karena mereka bahkan memiliki persenjataan leluhur yang tidak lengkap, tidaklah mustahil bagi mereka untuk mempelajari keterampilan bela diri tabu kaisar. Selain itu, selain kedua kepala keluarga itu, ada juga tetua Yuan Zhen, yang berdiri di satu sisi seperti harimau mengawasi mangsanya. Meskipun tetua Yuan Zhen itu juga berada di peringkat 7 leluhur marsial setengah seperti dua kepala keluarga itu, tapi Chu Feng dapat merasakan bahwa auranya lebih kuat daripada kepala keluarga Tang dan kepala keluarga Cao. Saat ini, dia belum melakukan apa-apa, karena dia tidak ingin memikul tanggung jawab membunuh untuk Chu Feng, tanggung jawab yang dapat menyebabkan masalah di masa depan. Namun demikian, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia tidak berencana untuk membiarkannya melarikan diri. Jika kepala keluarga Cao dan kepala keluarga Tang benar-benar tidak dapat mengalahkannya, maka tetua Yuan Zhen pasti akan bertindak untuk merawatnya. Tepatnya siapa itu Chu Feng ini? Pikir tetua Yuan Zhen. Melihat bahwa kedua kepala keluarga tidak mampu mengalahkan Chu Feng, bahkan setelah bergandengan tangan, tetua Yuan Zhen mulai mengerutkan keningnya. Tatapannya yang semakin dalam itu mulai semakin dingin. Meskipun Chu Feng adalah orang dari klan surgawi, yang dapat mengaktifkan armor guntur dan guntur sayapnya untuk meningkatkan kultivasinya meningkat 3,5 martial ancestor, dan memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, maka kekuatan bertarungnya itu seharusnya hanya setara dengan peringkat 6 half martial ancestors. Namun menurut apa yang dia ketahui tentang klan surgawi,
akan sulit bagi klan surgawi biasa untuk mengalahkan peringkat 6,5 marsial leluhur, bahkan jika mereka dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka untuk menjadi setara dengan peringkat 6 leluhur marsial, itu setelah menggunakan berbagai kemampuan mereka seperti yang dimiliki Chu Feng. Karena bagaimanapun, kekuatan mereka adalah sesuatu yang telah mereka peroleh dengan mengandalkan garis keturunan warisan mereka, dan bukan kultivasi mereka yang sebenarnya. Namun tidak hanya Chu Feng dengan mudah membunuh Cao Yuxuan, yang juga memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 6,5 martial ancestor, namun ia bahkan bertarung melawan 2 peringkat 7 leluhur martial leluhur saat ini. Dia benar-benar terlalu menantang surga. Chu Feng sudah melampaui pemahaman yang dimiliki tetua Yuan Zhen dari garis keturunan surgawi. Memikirkan itu, tubuh tetua Yuan Zhen bergeser. Dia mulai mendekati Chu Feng dan 2 kepala keluarga. Pada saat yang sama, tangan tuanya yang kusut mulai bergerak ke arah kosmos saknya. Itu seperti yang telah diantisipasi Chu Feng. Tetua Yuan Zhen tidak berencana untuk melepaskan Chu Feng, terlepas dari klan surgawi mana dia berasal. Jika 2 kepala keluarga benar-benar tidak dapat membunuh Chu Feng, dia akan segera bertindak untuk membunuh Chu Feng. Cerot, tepat pada saat itu, seberkas darah melintas di langit. Dan kemudian, tubuh Chu Feng bergerak kembali dengan eksplosif. Pada saat itu, mata tetua Yuan Zhen mulai bersinar. Jejak kegembiraan muncul di tatapannya yang sebelumnya suram. Alasan untuk itu adalah, karena luka berdarah telah muncul di bahu kiri Chu Feng. Luka itu mencapai jauh ke tulangnya. Tidak hanya Chu Feng kehilangan sepotong besar dagingnya, bahkan bekas luka besar tertinggal di tulang bahunya. Saat ini, sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka itu. Ini benar-benar pemandangan yang menakutkan. Chu Feng itu terluka. Dia terluka oleh 2 kepala keluarga, seru kerumunan. Melihat ini, orang-orang dari keluarga Tang dan keluarga Cao yang merupakan 2 kekuatan yang saling bertarung sebelumnya, mereka sebenarnya mulai bersorak. Tampaknya kamu hanya sejauh ini saja. Melihat bahwa mereka telah berhasil melukai Chu Feng, kepala keluarga Tang mengungkapkan senyum santai. Adapun Chu Feng, tidak hanya dia memiliki ekspresi yang menyakitkan di wajahnya, tapi dia juga melotot marah. Dia erat-erat mengepalkan ke pedang Kaisar Magma, itu saat dia menatap ke kepala keluarga Tang dan kepala keluarga Cao. Mengertakkan giginya, dia berkata dengan keras. Jika aku, Chu Feng, selamat hari ini, aku pasti akan memadamkan keluarga Tang dan Cao-mu. Ucap Chu Feng. Jangan sombong. Tapi sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, karena kamu pasti akan mati hari ini. Balas kepala keluarga Tang. Tepat setelah keluarga Tang mengucapkan kata-kata itu, ia sekali lagi mulai melepaskan serangan ke Chu Feng. Kepala keluarga Cao juga memegang persenjataan leluhur yang tidak lengkap, dan bergegas untuk menyerang Chu Feng lagi. Bang-bang, seolah-olah mereka menindaklanjuti kemenangan mereka dan menekan serangannya lagi, kepala keluarga Cao dan kepala keluarga Tang melepaskan keterampilan bela diri tabu surga mereka secara bersamaan. 2 Heaven Tabo Martial Skill itu yang satu berbasis api, dan yang lainnya berbasis air. Ketika mereka saling berjalin, tidak hanya mereka tidak mengurangi kekuatan satu sama lain, kekuatan mereka bahkan meningkat pesat. Majulah, teriak Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng tidak menghindari serangan itu, dia malah mengangkat Magma Emperor Sword yang dia pegang di tangannya, dan mengeluarkan Heaven Tabo Martial Skill yang terdiri dari angin dan kilat yang menuju 2 kepala keluarga. Bang! 3 Heaven Tabo Martial Skill bertabrakan satu sama lain. Kekuatan angin, kilat, air, dan api berubah menjadi gelombang energi yang melanda seluruh wilayah. Menejerit. Jeritan terdengar dari dalam gemuruh. Itu adalah suara Chu Feng. Pada saat itu, semua ahli tingkat setengah marsial leluhur mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Setelah jeritan Chu Feng berhenti, mereka tidak lagi bisa merasakan aura Chu Feng. Ini terutama berlaku untuk 2 kepala keluarga, yang perhatian mereka tertuju pada Chu Feng sepanjang waktu. Mereka dapat merasakan bahwa tubuh Chu Feng telah meledak berkeping-keping setelah teriakannya yang keras. Dentang.
Tiba-tiba saja pedang menyala jatuh dari langit, dan menancap ke tanah. Itu adalah pedang Kaisar Magma milik Chu Feng. Melihat itu, keluarga Tang dan kepala keluarga Cao segera melambaikan lengan baju mereka untuk membubarkan riak energi. Pada saat itu, kerumunan yang hadir semuanya sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena sosok Chu Feng tidak lagi dapat dilihat di langit. Ini berarti bahwa Chu Feng telah terbunuh. Selain itu, dia telah terbunuh tanpa mayat yang tersisa. Tidak. Melihat adegan ini, Tang Ying berlutut ke tanah dengan air mata mengalir keluar dari matanya tanpa terkendali. Chu Feng, akulah yang menyebabkan kematianmu, itu semua karena aku. Pada saat yang sama, Tang Ying mulai menamparkan dirinya dengan kejam. Dia menyalahkan diri sendiri, dan sangat menyalahkan diri sendiri. Dari cara dia melihatnya, jika bukan karena dia, Chu Feng tidak akan mati. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Chu Feng itu sangat berani, dan benar-benar membunuh murid pribadi Lord Pavilion Master. Kematiannya adalah kesalahan dari kejahatannya sendiri. Jangan merugikan diri sendiri untuk orang seperti dia, dan itu tidak layak bagi kamu. Melihat itu, Tang Long menghapus formasi spiritual yang telah membatasi Tang Ying, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menutup gerakan Tang Ying. Dia takut bahwa dia akan terus melukai dirinya sendiri karena menyalahkan diri sendiri. Lepaskan aku, aku tidak lagi ingin menjadi bagian dari keluarga Tang. Aku tidak lagi ingin tinggal di keluarga tercela seperti itu. Tang Ying berteriak histeris. Apa katamu? Katakan lagi. Teriak Tang Long. Mendengar kata-kata itu, Tang Long yang sangat tertekan untuk adik perempuannya sebelumnya, dia segera mengungkapkan ekspresi kemarahan. Aku berkata, bahwa aku menolak untuk tinggal dalam keluarga yang merusak iman dan mengabaikan kebaikan dengan benar, aku tidak akan lagi menjadi bagian dari Tang, teriak Tang Ying. Dan, boom, sebelum Tang Ying bisa menyelesaikan kata-katanya, tamparan keras mendarat di wajahnya. Tamparan itu menghantamnya dengan keras ke tanah. Setelah tamparan itu, darah mulai mengalir dari wajah Tang Ying. Tamparan itu berasal dari saudara sulung Tang Ying, yaitu Tang Long. Tamparannya berkali-kali lebih kuat daripada tamparan yang diberikan Tang Ying sebelumnya. Dasar bodoh, kurang ajar. Berapa lama kamu kenal Chu Feng itu? Hanya untuk orang luar belaka, kamu sebenarnya berencana untuk mengabaikan keluarga yang telah melahirkanmu dan membesarkanmu. Karena kamu tidak tahu malu dan mau meninggalkan keluarga Tang kita hanya demi orang luar, aku mungkin akan mengalahkanmu sampai mati hari ini, sehingga kamu tidak mempermalukan keluarga Tang kita lagi. Tang Long menunjuk Tang Ying dan berbicara dengan cara yang sangat sengit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.